Sobat Bintang, belajar sosiologi itu memang sangat mengasyikan. Bahasan yang dipelajarinya juga lekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak? Objek kajian atau objek yang dipelajarinya sebuah masyarakat. Dan kita nih sebagai individu juga merupakan bagian dari masyarakat. Nah, di masyarakat banyak sekali fenomena sosial yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada tawuran pelajar, demonstrasi massa, premanisme, kemiskinan, kebiasaan flexing atau pamer-pamer di medsos, hingga tipu-tipu agar pertemanan nggak putus. Pinjam dulu 100 guys. Tapi udahnya malah nggak dibalikin. Nah, Sobat Bintang, untuk menjawab fenomena-fenomena tersebut, kita perlu memahaminya dengan melakukan penelitian sosial. Kenapa? Karena secara umum, segala sesuatunya terkait fenomena sosial tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau dugaan semata. Sobat Bintang, masih ingat nggak salah satu ciri ilmu sosiologi adalah teoritis? Artinya, sosiologi selalu berusaha menarik sebuah kesimpulan dari hasil pengamatan atau berbagai metode penelitian sosial lainnya, sehingga melahirkan sebuah teori. Ternyata teori-teori yang sudah ada masih dapat terus dikembangkan sehingga dapat melahirkan teori-teori baru atau yang kita sebut bersifat kumulatif, di mana lagi-lagi tentunya dengan cara melakukan penelitian sosial. Jadi, apa itu penelitian sosial? Nah, dalam video ini, Kak Ilham akan merangkannya untuk kamu. Iya, kamu, si paling Sobat Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintang, apa kabarnya nih? Semoga Sobat Bintang selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi sama Kak Ilham dalam video materi pembelajaran Sosiologi SMA, Bintang Pelajar. Kembali masih dalam pembahasan materi Sosiologi SMA. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Nah, di bab yang ini, kita akan bahas mengenai penelitian sosial. Sobat Bintang, sosiologi sebagai sebuah ilmu tidak dapat dipisahkan dengan banyak teori-teori yang menunjang perkembangannya. Kita sebut aja beberapa di antaranya yang juga sudah kita pelajari. Ada teori fungsional struktural, teori konflik, teori interaksi simbolik, teori perilaku, dan banyak lagi. Memang nggak semua teori muncul dari proses penelitian sosial. Beberapa teori juga dapat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf, ahli, atau pandangan ideologis tertentu tanpa melalui proses penelitian sosial secara eksplisit. Namun faktanya, sebagian besar teori dalam sosiologi kemunculannya tetap melalui proses penelitian sosial. Proses penelitian sosial merupakan landasan utama bagi pengembangan teori-teori sosiologis. Penelitian sosial memberikan data dan informasi empiris yang diperlukan untuk memahami realitas sosial yang ada di masyarakat, serta mengembangkan konsep-konsep yang bersifat teoritis. Jadi, apa itu penelitian sosial? Oke lah guys, kita bahas sekarang ya. Secara bahasa, kata penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang artinya mencari kembali. Secara istilah, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang juga menggunakan metode yang bersifat ilmiah. Kemudian, dilaksanakan secara logis dan rasional untuk menemukan fakta-fakta melalui suatu proses analisis dan pengujian. Nah, dalam konteks ilmu sosial, penelitian ini merupakan sebuah kegiatan meneliti gejala-gejala sosial yang melibatkan manusia dan masyarakat untuk mengungkap fakta-fakta sosial dan kemudian memverifikasinya secara historis maupun normatif. Nah, itulah pengertian dari penelitian sosial, baik secara bahasa maupun istilah. Ngomong-ngomong soal penelitian sosial, ada berbagai jenis penelitian sosial yang lazim digunakan untuk mengkaji gejala maupun masalah sosial yang sedemikian luas cakupannya. Berikut ya, di sini kita kategorikan jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama adalah penelitian sosial menurut tujuan dari penelitiannya. Menurut tujuan penelitiannya, penelitian sosial dibagi menjadi 3, yaitu penelitian eksploratif atau explorative research, penelitian pengembangan atau development research, dan penelitian verifikatif atau verificative research. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menemukan sesuatu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya, penelitian awal tentang pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak di era pembelajaran jarak jauh.
Karena sebelumnya pembelajaran biasa dilakukan secara hadir di tempat baik guru maupun muridnya. Sedangkan penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan kontribusi yang konkret dan terukur terhadap perkembangan teori, metode, atau praktik di dalam disiplin sosiologi atau bidang sosial lainnya. Contohnya adalah pengembangan model pembelajaran kreatif yang meningkatkan keterlibatan siswa di sekolah. Lalu kemudian yang terakhir, penelitian tipe verifikatif. Nah, ini adalah tipe penelitian sosial yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori hasil penelitian sebelumnya. Oke, berikutnya yang kedua dari jenis-jenis penelitian sosial adalah penelitian sosial menurut metodenya. Menurut metodenya, ada 4 tipe penelitian sosial, yaitu penelitian historik, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian observasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah penelitian historik. Nah, ini kalau dari namanya sudah jelas ya. Penelitian historik atau penelitian sejarah adalah penelitian sosial yang berusaha mengkaji peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Yang kedua adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang bertujuan memperoleh informasi terkait fenomena sosial dari berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan penyebaran angket atau wawancara secara langsung. Secara umum, tujuan dari penelitian survei adalah untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemberian suatu perilaku dengan sengaja oleh peneliti. Contohnya, kalau dalam konteks penelitian sosial adalah ketika seorang guru ingin mengetahui pengaruh adanya pujian kepada siswa dengan peningkatan motivasi belajar. Maka guru tersebut bereksperimen dengan menguji sebagian siswa serta sebagian lagi tidak diberikan pujian. Kemudian di situ akan terlihat adakah perbedaannya terkait motivasi belajar antara siswa yang diberikan pujian dengan siswa yang tidak diberikan pujian. Nah, itulah contoh penelitian sosial eksperimen. Berikutnya yang terakhir atau yang keempat adalah penelitian observasi. Dari namanya sudah jelas ya, penelitian observasi merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sesuatu yang teramati. Misalnya, penelitian mengenai perilaku siswa dalam berinteraksi satu sama lain pada jam istirahat untuk memahami lebih baik mengenai bagaimana pola persahabatan antar siswa di lingkungan sekolah. Nah, tentu metode yang paling tepat adalah observasi. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis penelitian sosial yang ketiga, yaitu penelitian sosial menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, penelitian sosial dibagi atas penelitian sosial dasar, penelitian sosial terapan, dan penelitian sosial evaluasi. Penelitian sosial dasar atau basic research adalah penelitian sosial yang bertujuan menemukan prinsip-prinsip yang bersifat umum mengenai suatu topik atau permasalahan tertentu yang nyata dalam kehidupan. Nah, ini tuh kayak ngejar jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan umum yang kita miliki sehari-hari. Misalnya, kita ingin tahu apakah teman-teman yang lebih sering pakai handphone untuk bermedsos itu merasa lebih bahagia daripada yang tidak? Jadi, penelitian ini tuh lebih fokus ke pengertian umum dan nggak selalu terkait langsung dengan tujuan untuk mengubah sesuatu. Kemudian yang kedua berikutnya adalah penelitian sosial terapan. Penelitian sosial terapan atau applied research adalah jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan informasi untuk membantu memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penelitian sosial terapan ini lebih diarahkan pada penggunaan hasil penelitian yang secara praktis jadi solusi dalam permasalahan kehidupan masyarakat. Oke, yang terakhir dari penelitian sosial menurut kegunaannya adalah penelitian sosial evaluasi. Sebenarnya penelitian evaluasi ini termasuk ke dalam jenis penelitian terapan. Penelitian sosial evaluasi dilakukan untuk mengukur atau menilai sukses tidaknya pelaksanaan suatu program. Jadi, seandainya suatu program yang disusun telah selesai pelaksanaannya, penelitian evaluasi perlu dilakukan sehingga kita bisa menilai sejauh mana keberhasilan suatu program dan kekurangannya, sehingga dapat kita perbaiki di kemudian hari. Baik Sobat Bintang, sekarang kita masuk ke pembahasan jenis penelitian sosial yang selanjutnya, yaitu penelitian sosial menurut tempat penelitiannya. Menurut tempat penelitiannya, penelitian sosial dibagi atas penelitian laboratorium,
penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah. Memang, laboratorium umumnya digunakan untuk penelitian yang terkait dengan ilmu-ilmu eksak seperti fisika, kimia, atau biologi. Tapi sebenarnya istilah laboratorium tidak selalu merujuk kepada tempat penelitian ilmu-ilmu yang bersifat eksak saja loh sobat. Dalam dunia akademik atau ilmu pengetahuan, kita juga mengenal istilah laboratorium sosial. Contohnya, misalnya ada museum sebagai laboratorium penelitian sejarah, atau ada lagi misalnya laboratorium simulasi peradilan, yang biasanya digunakan mahasiswa Fakultas Hukum untuk melakukan pembelajaran simulasi peradilan. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk laboratorium sosial. Selanjutnya, penelitian sosial menurut tempat penelitiannya adalah penelitian sosial kepustakaan. Penelitian sosial kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan studi pustaka di perpustakaan atau sumber-sumber dokumen lainnya di tempat lain yang dianggap relevan. Contoh-contoh dokumen untuk penelitian kepustakaan adalah seperti buku yang memuat teori-teori dan hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, maupun data statistik berupa hasil sensus atau survei. Oke, lanjut. Jenis penelitian yang ketiga berdasarkan tempat penelitiannya adalah penelitian sosial lapangan. Penelitian sosial lapangan adalah penelitian yang dilakukan pada lingkungan alam atau lingkungan masyarakat tertentu. Pada penelitian sosial lapangan, peneliti terjun langsung ke lingkungan atau wilayah yang menjadi objek penelitiannya. Contohnya adalah penelitian tentang kehidupan masyarakat suku Baduy di Banten dan suku Asmat di Papua. Oke Sobat Bintang, setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis penelitian sosial dalam beberapa kategori, sekarang kita akan membahas ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian sosial. Secara umum, ada 4 ciri-ciri atau karakteristik dari penelitian sosial, yaitu yang pertama, penelitian sosial itu bersifat objektif. Maksudnya objektif di sini adalah semua kegiatan telaah serta pengamatan yang dilakukan, serta juga penarikan kesimpulannya, tidak boleh didasari oleh subjektivitas atau pandangan pribadi dari peneliti dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain. Yang kedua, penelitian sosial itu pasti memiliki tujuan dalam penelitiannya. Maksudnya, dalam pemecahan masalah sosial itu, kegiatan penelitian tidak dapat lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Hasil dari penelitian harus memberikan jawaban terkait apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian, dan biasanya jawabannya adalah solusi dari sebuah permasalahan sosial. Oke, ciri yang ketiga adalah penelitian sosial itu bersifat sistematik. Artinya, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian sejak dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penyelesaian laporan penelitian, itu semua harus terencana dengan baik dan mengikuti metodologi yang benar. Kemudian ciri yang terakhir dari penelitian sosial adalah penelitian sosial itu bersifat tahan uji. Maksudnya bersifat tahan uji di sini adalah hasil berupa kesimpulan dari penelitian harus didasari oleh teori yang solid dan metode yang benar. Sehingga siapapun yang akan melakukan replikasi terhadap penelitian tersebut tentu akan sampai pada kesimpulan yang sama. Baik Sobat Bintang, tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis penelitian sosial dalam beberapa kategori, serta karakteristik penelitian sosial. Nah, yang terakhir dari video ini, kita akan membahas mengenai manfaat penelitian sosial. Apa aja sih manfaat-manfaat yang didapat dari adanya penelitian sosial? Setidaknya ada 5 manfaat ya Sobat Bintang yang bisa didapat dari adanya penelitian sosial, yaitu manfaat eksploratif, manfaat deskriptif, manfaat eksplanatif, manfaat evaluatif, dan manfaat prediktif. Manfaat yang pertama adalah eksploratif atau manfaat penjajakan. Dengan adanya penelitian sosial, kita mendapatkan manfaat berupa beberapa alternatif pilihan cara-cara terbaik dalam memecahkan problem sosial. Kemudian manfaat yang kedua adalah manfaat deskriptif, yaitu manfaat yang berguna untuk pengukuran secara cermat dan komprehensif mengenai fenomena sosial tertentu yang ada di masyarakat. Lanjut ke manfaat yang ketiga, yaitu manfaat eksplanatif. Manfaat eksplanatif berguna untuk menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan sosial tertentu. Lalu, ada manfaat yang keempat, yaitu manfaat evaluatif.
Manfaat evaluatif berguna untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya tujuan yang ditetapkan pada awal program-program yang terkait dengan pengembangan sosial. Nah, yang terakhir adalah manfaat prediktif. Manfaat prediktif dalam penelitian sosial adalah manfaat yang berguna untuk meramalkan kejadian atau fenomena sosial yang akan terjadi di masa mendatang. Oke Sobat Bintang, itulah pembahasan mengenai hakikat penelitian sosial, di mana tadi kita sudah membahas apa itu pengertian dari penelitian sosial, jenis-jenis penelitian sosial, karakteristik penelitian sosial, serta manfaat dari penelitian sosial. Beberapa video ke depan, kita masih akan membahas mengenai penelitian sosial. Dan secara spesifik, yang akan kita bahas pada video selanjutnya adalah mengenai rancangan penelitian sosial. Nantikan videonya ya guys. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.